Asyhadu Asyhadu alla alla ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. はい、おめでとうございます。ألا إله ألا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jepang dikenal sebagai negara matahari terbit. Kekaisaran Cina memberikan julukan ini karena Jepang menjadi negara pertama yang menyaksikan matahari terbit. Tahukah Anda inilah perkembangan Islam dan suasana Ramadan di negeri Sakura, Jepang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa khazanah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam kini sudah mulai tersebar ke seluruh penjuru dunia, bahkan telah masuk ke negeri-negeri orang yang mayoritasnya adalah penyembah pada benda dan berhala. Dan baru-baru ini Islam semakin meluas di Jepang. Padahal dari dulu Jepang dikenal sebagai negara penganut agama Shinto dan juga Buddha. Perkembangan Islam di Jepang mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Bahkan jumlah Muslim di Jepang sekarang mencapai 230.000 orang yang memeluk agama Islam. Dan mereka memiliki kurang lebih 113 masjid untuk menunaikan ibadah dan keagamaan mereka di sana, dibanding 50 tahun yang lalu. Jumlah umat Islam di Jepang mengalami kenaikan yang sangat besar. Diperkirakan 50 tahun lalu masyarakat Jepang yang menganut agama Islam hanya sekitar 3.000 orang. Dan jika dibandingkan dengan sekarang tentu kenaikannya sangat signifikan. Kondisi ini memperlihatkan masyarakat Jepang tertarik pada Islam mulai meningkat, kata Komatsu, ketua organisasi di Jepang. Menurutnya, ketertarikan masyarakat Jepang kepada Islam semakin meningkat di masa-masa mendatang, karena di Jepang dan negara-negara Islam telah memiliki hubungan yang baik, terutama di bidang ekonomi. Dengan begitu, ada banyak kesempatan bagi masyarakat Jepang untuk bertemu dengan masyarakat Muslim dari negara-negara Islam. Dan berikut ini kami akan menampilkan beberapa cuplikan video orang-orang Jepang yang sedang bersyahadat dan mulai belajar salat, yang mungkin akan membuat hati kita tersentuh, karena orang-orang tersebut merupakan orang-orang yang Allah pilih dan mendapat hidayah menuju jalan yang lurus. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasul Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Pemirsa Khazanah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang unik daripada fenomena masyarakat Jepang ini memeluk Islam adalah mereka berbondong-bondong secara serentak untuk memeluk agama Islam, karena menurutnya agama Islam adalah agama yang paling bisa diterima oleh akal dan logika mereka, dan mereka mempercayainya. Kejadian ini mengingatkan kita pada salah satu surah dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ketika pertolongan dan kemenangan Allah telah tiba, dan kamu melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah, bermulialah dengan memuji Tuhanmu dan memohon ampun kepadanya. Sesungguhnya Dia Maha Penerima Taubat." Dengan adanya fenomena ini seharusnya membuat kita harus lebih meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan membuat kita harus lebih bersyukur karena kita terlahir dari keluarga Muslim. Seperti apa sih Ramadan di negeri Jepang? Mari kita bahas. Menjelajahi tradisi dan pengalaman umat Muslim di negeri Sakura, Jepang. Video ini akan menampilkan beberapa cerita inspiratif dari umat Muslim di Jepang. Kita akan melihat bagaimana mereka menjalankan ibadah puasa di tengah kesibukan dan adaptasi budaya. Kisah mereka akan memotivasi kita untuk selalu teguh dalam menjalankan ibadah dan menyebarkan nilai-nilai Islam dimanapun kita berada. Di bulan penuh berkah ini, mari kita ikuti perjalanan saudara-saudara kita di sana dalam menjalankan ibadah puasa. Salah satu keunikan Ramadan di Jepang adalah durasi puasanya yang lebih panjang. Pada tahun 2024 ini, umat Muslim di Tokyo perlu berpuasa selama 16 jam. Dimulai dari sahur hingga buka puasa, tantangan ini dihadapi dengan semangat dan rasa sabar menjadi bukti keteguhan iman mereka di tengah minoritas. Tinggal di negara non-Muslim, umat Islam di Jepang tetap menjaga tradisi sahur dan buka puasa bersama di masjid-masjid, seperti Tokyo, yaitu Masjid Jami, dan Masjid Kobe. Komunitas Muslim berkumpul untuk menyantap hidangan sederhana dan menjalin silaturahmi. Menu sahur dan buka puasa biasanya terdiri dari nasi, lauk pauk, dan kurma. Di beberapa daerah terdapat tradisi takjil sharing, di mana makanan dibagikan kepada sesama Muslim. Kegiatan Ramadan di masjid-masjid menjadi pusat kegiatan Ramadan di Jepang. Selain itu, setelah selesai sholat tarawih, mereka juga melakukan tadarus Al-Quran dan ceramah agama. Di beberapa masjid diadakan program khusus untuk anak-anak seperti belajar mengaji dan mengenal Islam. Menjalani Ramadan di Jepang berarti beradaptasi dengan budaya dan kebiasaan setempat. Umat Muslim di sana terbiasa membawa bekal makanan sendiri untuk sahur dan buka puasa, serta mencari restoran halal untuk menyantap hidangan berbuka. Saat ini jumlah restoran halal di Jepang terus meningkat, memudahkan umat Muslim untuk mendapatkan makanan yang sesuai dengan syariat Islam. Meskipun terdapat tantangan seperti durasi puasa yang panjang dan minimnya makanan halal, Ramadan di Jepang menghadirkan pengalaman spiritual yang unik. Keindahan alam Jepang yang berpadu dengan kekhusyukan ibadah menciptakan suasana Ramadan yang tak terlupakan. Pemandangan bunga sakura yang bermekaran di bulan suci Ramadan menjadi simbol keindahan dan keteguhan iman. Pemirsa Khazanah, Ramadan di Jepang adalah bukti bahwa iman dapat berkembang dimanapun, bahkan di tengah budaya yang berbeda sekalipun. Umat Muslim di sana menunjukkan keteguhan dan semangat dalam menjalankan ibadah dan menjadi inspirasi bagi kita semua. Semoga video ini dapat membawa kita ke dalam perjalanan spiritual dan membuka wawasan tentang pengalaman Ramadan di negeri Sakura itu. Pemirsa Khazanah, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.